Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, sebelum saya menjelaskan mengenai contoh dari KFD, dari suatu produk makanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KFD dan apa manfaatnya. KFD adalah suatu metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi KFD ini merupakan suatu praktek untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. KFD juga suatu praktek menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk melampaui harapan pelanggan. Jadi manfaat KFD ini bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan daya saingnya melalui perbaikan kualitas dan produktivitasnya. Selain itu, ada fokus pada pelanggan. Di sini KFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua ada efisiensi waktu, yaitu KFD dapat mengurangi waktu pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan dengan jelas. Kemudian yang ketiga ada orientasi kerjasama tim atau teamwork oriented, yaitu di sini KFD merupakan pendekatan kerjasama tim, di mana semua keputusan dalam proses didasarkan konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Yang keempat, orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses KFD ini adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingan dengan persyaratan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari KFD, yaitu dari sebuah perusahaan makanan. Untuk customer requirement-nya atau keinginan pelanggan, di sini yang pertama ada harga chicken, cita rasa yang enak, bumbu ayam meresap, tingkat kematangan saus atau sambal yang enak, pelayanan yang ramah, kenyamanan tempat, dan banyak varian. Kemudian untuk functional requirement-nya atau produk yang kita hadirkan adalah dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku, waktu penggorengan, ruangan ber-AC dan nyaman, bahan baku saus atau sambal, karyawan yang ramah, dan penyimpanan yang segar. Yang pertama di sini untuk harga chicken dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar itu sangat berhubungan. Karena untuk menentukan harga chicken, berarti kita juga harus tahu kualitas bahan baku dan ayamnya yang kita gunakan. Semakin berkualitas bahan bakunya, maka semakin semakin mahal pula harganya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan untuk berapa di harga chickennya. Kemudian untuk harga chicken dengan komposisi bahan baku, waktu penggorengan, dan ruang ber-AC dan nyaman, di sini tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, harga chicken dengan bahan baku saus atau sambal itu juga saling berhubungan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menentukan harga chicken, berarti kita juga harus tahu untuk bahan baku yang digunakannya. Semakin berkualitas bahannya, maka semakin mahal pula harganya. Kemudian, harga chicken dengan karyawan yang ramah dan penyimpanan ayam yang segar tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang kedua, ada cita rasa yang enak dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku, dan waktu penggorengan itu sangat berhubungan. Karena untuk memiliki cita rasa yang enak, kita juga harus melihat menggunakan kualitas bahan baku, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku, dan waktu penggorengannya yang pas atau yang cukup, sehingga kita dapat menghasilkan cita rasa yang enak. Kemudian cita rasa yang enak dengan ruangan ber-AC dan nyaman itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, cita rasa yang enak dengan bahan baku saus atau sambal itu sangat berhubungan. Karena untuk mendapatkan cita rasa yang enak, maka itu juga perlu untuk saus dan sambalnya juga rasa yang enak, sehingga cita rasa ayamnya juga akan semakin enak. Karena dipadukan dengan saus atau sambal yang enak. Cita rasa yang enak dengan karyawan yang ramah tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, cita rasa yang enak dengan penerimaan ayam segar itu memiliki hubungan yang medium, karena
Untuk mendapatkan cita rasa yang enak, maka kita juga harus menyimpan bahan baku ayamnya dengan sangat aman dan baik. Yang ketiga, bumbu ayam meresap. Dengan kualitas bahan baku ayam dan penerimaan ayam yang segar itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Kemudian untuk bumbu ayam yang segar dengan komposisi bahan baku dan waktu penggorengan itu sangat berhubungan. Karena untuk mendapatkan bumbu yang meresap, maka kita juga harus menggunakan komposisi bahan baku yang sesuai dengan waktu penggorengan yang sesuai juga, sehingga bumbunya dapat meresap dengan sempurna. Bumbu ayam meresap dengan ruangan ber-AC, bahan baku saus atau sambal, karyawan yang ramah, itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan bumbu ayam yang meresap dengan penyimpanan ayam yang segar itu memiliki hubungan tetapi sedikit. Karena untuk menentukan bumbu ayam yang segar, maka kita juga harus menyimpan ayamnya supaya tetap segar dan baik. Selanjutnya yang keempat ada tingkat kematangan yang pas dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan tingkat kematangan yang pas dengan waktu penggorengan itu sangat berhubungan. Karena untuk menentukan tingkat kematangan yang pas, maka kita memiliki waktu penggorengan yang cukup, sehingga menghasilkan kematangan yang sempurna. Untuk tingkat kematangan dengan ruangan ber-AC, bahan baku saus atau sambal, karyawan yang ramah, dan penyimpanan ayam yang segar itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya yang kelima ada saus atau sambal. Saus atau sambal yang enak dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku, waktu penggorengan, dan ruang ber-AC dan nyaman itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan saus atau sambal yang enak dengan bahan baku saus atau sambal itu sangat berhubungan. Karena untuk mendapatkan saus atau sambal enak, maka kita memerlukan bahan baku saus atau sambal juga yang berkualitas. Saus atau sambal yang enak dengan karyawan yang ramah dan penyimpanan ayam yang segar itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, yang keenam ada pelayanan yang ramah. Di sini pelayanan yang ramah dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku, waktu penggorengan, dan ruang ber-AC dan nyaman itu serta bahan baku saus atau sambal tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan pelayanan yang ramah dengan karyawan yang ramah itu sangat berhubungan. Karena karyawan yang ramah termasuk ke dalam pelayanan. Pelayanan yang ramah dengan penyimpanan ayam segar itu juga tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, kenyamanan tempat dengan kualitas bahan baku ayam, penerimaan ayam yang segar, komposisi bahan baku, waktu penggorengan itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan kenyamanan tempat dengan ruang ber-AC dan nyaman itu sangat berhubungan. Karena ruang yang ber-AC dan nyaman itu termasuk ke dalam kenyamanan tempat. Selanjutnya, kenyamanan tempat dengan bahan baku saus atau sambal, karyawan yang ramah, dan penyimpanan ayam yang segar itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang terakhir, ada banyaknya varian. Di sini banyaknya varian dengan kualitas bahan baku ayam itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan banyaknya varian dengan penerimaan ayam yang segar itu memiliki hubungan tetapi sedikit. Atau bisa kita simbolkan dengan segitiga terbalik. Di sini, untuk banyaknya varian, maka kita memerlukan bahan baku ayam juga yang lebih banyak. Banyaknya varian dengan komposisi bahan baku, di sini disimbolkan dengan lingkaran, yaitu dengan tingkat yang saling berhubungannya medium. Selanjutnya, banyak varian dengan waktu penggorengan, ruang ber-AC, bahan baku saus atau sambal, karyawannya ramah, dan penyimpanan ayam segar itu tidak memiliki hubungan sama sekali. Untuk tingkat customer importance-nya atau nilai kepentingannya, di sini nilai yang paling penting yaitu ada cita rasa yang enak, dilanjut dengan bumbu ayam yang meresap, tingkat kematangan yang pas, saus atau sambalnya yang enak, kemudian ada banyak varian, harga chicken, pelayanan yang ramah, dan kenyamanan tempat. Untuk harga chicken, cita rasa yang enak, bumbu ayam meresap, tingkat kematangan yang pas, saus atau sambal yang enak, pelayanan yang ramah, dan kenyamanan tempat memiliki tingkat maksimum relationship 9. Sedangkan untuk banyak varian, nilai maksimumnya ada 3. Untuk customer competitive assessment di sini, untuk harga chicken sendiri, untuk produk kami, Daroke Chicken memiliki mendapatkan poin 5 atau cukup mahal harganya. Sedangkan untuk Kisana Chicken di sini adalah poinnya 3 atau harganya sedang.
Yang kedua, untuk cita rasa yang enak, untuk produk kami dengan roti chicken itu mendapatkan nilai 5, sedangkan untuk Pisana chicken mendapatkan nilai 4. Kemudian untuk bumbu ayam yang meresap di sini produk kami mendapatkan nilai dan Rocket Chicken mendapatkan nilai 4, sedangkan Hisana Chicken mendapatkan nilai 3. Untuk tingkat kematangan yang pas, produk kami dengan kompetitor lainnya mendapatkan nilai 5. Selanjutnya untuk saus atau sambal yang enak, produk kami dengan Rocket Chicken mendapatkan nilai 5, sedangkan Hisana Chicken mendapatkan nilai 4. Untuk pelayanan yang ramah, di sini produk kami mendapatkan nilai 5 dan produk kompetitor Rocket dan Kisana Chicken mendapatkan nilai 4. Untuk kenyamanan tempat, produk kami dan Rocket Chicken mendapatkan nilai 5, untuk Kisana Chicken mendapatkan nilai 4. Selanjutnya, untuk banyak varian, produk kami dengan kompetitor lainnya sama-sama mendapatkan nilai 5 atau dengan produk yang banyak variannya. Selanjutnya, di sini ada produk target. Jadi, untuk menentukan bahan baku ayam yang berkualitas, untuk menentukan kualitas bahan baku ayam, maka kita menggunakan bahan yang sangat berkualitas. Kemudian, untuk memperoleh ayam yang segar, maka kita targetnya adalah selalu menggunakan ayam yang fresh. Kemudian, komposisi bahan baku di sini adalah target dari produk kita adalah komposisinya pas atau sesuai takaran atau perbandingan dengan ayam yang akan diolah. Kemudian untuk waktu penggorengannya, target produk kita adalah 7 menit untuk mendapatkan nilai kematangan yang pas. Untuk ruangan ber-AC dan nyaman, di sini target produk kita adalah menggunakan AC1. Selanjutnya, untuk bahan baku saus atau sambal, di sini target dari produk kita adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas. Sedangkan untuk kenyamanan untuk karyawan yang ramah, target dari produk kita adalah menggunakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Dan terakhir, untuk penyimpanan ayam, di sini target dari produk kita adalah menggunakan freezer supaya ayamnya tetap dalam kondisi baik dan tetap segar. Untuk bahan baku berkualitas, fresh, komposisi yang pas 7 menit, 1, berkualitas 3S adalah mendapatkan nilai maksimal relationship 9. Sedangkan untuk target produk freezer, di sini maksimal relationship-nya adalah 3. Bisa dilihat bahwa technical important rating-nya di sini yang paling besar adalah untuk tempat kenyamanan, yaitu menggunakan AC dan tempatnya nyaman. Sedangkan untuk relative rate-nya di sini adalah yang paling besar ini bahan baku saus atau sambal. Selanjutnya, di sini untuk tingkat kemudahan memperoleh relationship atau fungsional rekrutmennya adalah yang pertama untuk menentukan bahan baku, untuk menentukan kualitas bahan baku, untuk menentukan penerimaan ayam yang segar, dan untuk menentukan komposisi bahan baku untuk produk kita dan kompetitor lainnya itu mendapatkan poin 3, yaitu dengan tingkat kemudahan yang tinggi atau dengan tingkat perolehan yang tinggi. Sedangkan untuk waktu penggorengan di sini produk kami dengan kompetitor lainnya memiliki nilai perolehan yang cukup sedang. Kemudian untuk ruangan ber-AC dan nyaman, produk kita memiliki nilai 3 dengan tingkat perolehan yang mudah, dan untuk Rocket Chicken dan Hisana Chicken memperoleh nilai 1 dengan perolehan sangat sulit. Kemudian untuk mendapatkan bahan baku saus atau sambal yang berkualitas, untuk produk kita dengan kompetitor lainnya memperoleh nilai 3, yaitu mudah. Untuk karyawan yang ramah, targetnya adalah 3S. Untuk produk kita dengan kompetitor lainnya juga memiliki tingkat perolehan yang mudah, yaitu dengan nilai atau poin 3. Sedangkan untuk
penyimpanan ayam dengan target produknya freezer. Di sini untuk produk kita itu memperoleh nilai 3 dengan tingkat perolehan yang mudah, dan untuk rocket chicken nilainya 1 dengan perolehan yang sulit, dan Hisana chicken nilainya adalah 2 untuk tingkat perolehan yang cukup mudah atau sedang. Kemudian di sini adalah untuk diagram dari produk kita seperti ini. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri adalah tujuan dari dibuatnya KFD ini adalah untuk mempermudah perusahaan supaya bisa mencapai target kepuasan bagi pelanggan yang lebih tinggi. Jadi untuk evaluasi dan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga akan kita sesuaikan dengan desain yang ada di perusahaan kita, sehingga bisa menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.